Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul dengan Etika dalam Pengembangan Sistem Informasi Akademik (SIMAK) atau LMS (Learning Management System). Nama saya Muhammad Jibril Buhori dengan NIM 140224069 dari kelas 8A BIS dan dosen pengampu Pak Sigit Auliana Skom Mkom. Kita masuk ke materinya. Nah, di sini ada latar belakang. Sistem Informasi Akademik atau SIMAK dan Learning Management System (LMS) digunakan untuk mengelola data akademik seperti nilai, tugas, dan aktivitas pembelajaran. Namun, penggunaan sistem ini menimbulkan isu etika seperti privasi data, keamanan informasi, dan penyalahgunaan akses. Perkembangan teknologi juga meningkatkan risiko seperti akses tidak sah ke data akademik, kebocoran nilai mahasiswa, penyalahgunaan atau pengambilan data scraping. Karena itu, diperlukan penerapan etika atau keamanan sistem agar data akademik tetap aman dan terpercaya. Rumus masalah. Apa saja potensi pelanggaran etika dalam penggunaan SIMAK atau LMS? Dan bagaimana dampak pelanggaran etika terhadap sistem akademik? Ataupun bagaimana dampak hukum, sosial, dan akademik dari pelanggaran tersebut? Tujuan mengidentifikasikan pelanggaran etika dalam SIMAK atau LMS, menganalisis dampak dari pelanggaran tersebut, memberikan rekomendasi pengguna sistem yang aman dan etis, dan memberikan panduan pengelolaan data akademik yang bertanggung jawab. Sistematika penulisan. Makalah ini terdiri dari 5 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 peninjauan pustaka, bab 3 analisis etika di perguruan tinggi, bab 4 studi kasus pelanggaran etika, dan bab 5 kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, konsep dasar etika profesi. Etika profesi adalah aturan dan nilai moral yang mengatur perilaku seseorang dalam menjalankan pekerjaan profesional dalam bidang teknologi informasi. Ada 4, yaitu menjaga kerahasiaan data, bertanggung jawab terhadap sistem yang dibuat atau digunakan. 3, ada tidak menyalahgunakan akses sistem. Dan yang terakhir ada menjaga integritas dan kejujuran dalam penggunaan pengelolaan data. 2, konsep hukum dan regulasi terkait. Penggunaan SIMAK atau LMS diatur beberapa regulasi seperti UU ITE Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu mengatur kejahatan siber dan akses ilegal, dan UU Perlindungan Data Pribadi PDP. Dan yang ketiga ada Kode Etik Profesi IT. Tujuannya itu memastikan keamanan dan legalitas penggunaan sistem digital. Ada tinjauan teknologi, SIMAK dan LMS. SIMAK dan LMS adalah sistem digital dalam pendidikan. SIMAK, SIMAK sistem informasi akademik, terus mengelola data, jadwal, dan administrasi akademik. LMS, Learning Management System, platform pembelajaran online seperti Moodle, Google Classroom, dan lain-lain. Fungsinya apa sih? Yaitu berfungsi sebagai untuk mempermudah proses akademik, mendukung pembelajaran daring, dan mengintegrasikan data mahasiswa dan dosen. 4. Kajian etika dalam penggunaan sistem. Penggunaan SIMAK dan LMS memiliki resiko etika seperti akses tidak sah ke data akademik, kebocoran nilai mahasiswa, penyalahgunaan data scraping, pelanggaran privasi pengguna. Karena itu, kita memerlukan yaitu keamanan sistem yang kuat dan juga pengawasan akses data dan kepatuhan terhadap aturan etika dan hukum. Analisis pengguna SIMAK dan LMS. SIMAK dan LMS telah membantu proses akademik menjadi lebih efektif, seperti pengelolaan nilai lebih cepat dan terstruktur, akses materi pembelajaran lebih mudah, dan komunikasi dosen dan mahasiswa lebih efisien. Namun, di sisi lain, terdapat risiko penyalahgunaan jika sistem tidak dikelola dengan baik. Dan bentuk pelanggaran etika yang terjadi, ada beberapa pelanggaran etika dalam penggunaan sistem digital akademik, yaitu akses ilegal ke akun dosen atau ke akun mahasiswa, adanya kebocoran data nilai atau data pribadi mahasiswa, penyalahgunaan akun orang lain tanpa izin, dan pengambilan data tanpa izin, data scraping, dan terakhir manipulasi data akademik. Dampak pelanggaran etika. Pelanggaran etika dapat menimbulkan dampak serius, yaitu yang pertama, di A ini ada dampak akademik. Hilangnya kepercayaan terhadap sistem akademik, gangguan pada proses pembelajaran, dan dampak hukumnya,
melanggar UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi, dapat dikenakan sanksi administrasi atau pidana. Dan yang C-nya dampak sosial, turunnya reputasi institusi dan menurunnya kepercayaan mahasiswa dan dosen. Nah, upaya pencegahannya untuk mengurangi pelanggaran etika diperlukan yaitu penguatan data sistem keamanan seperti password, OTP ataupun enkripsi, dan pembatasan akses sesuai dengan hak pengguna ya teman-teman, dan edukasi terhadap digital kepada mahasiswa dan dosen agar tidak menyalahgunakan. Dan di terakhir nih ada monitoring dan audit sistem secara berkala. Studi kasus. Gambaran studi kasus. Studi kasus membahas penerapan SIMAK dan LMS di lingkungan perguruan tinggi, serta permasalahan etika yang dapat muncul dalam penggunaannya. Fokus utamanya yaitu keamanan akses sistem akademik, perlindungan data mahasiswa, dan penyalahgunaan akun dan informasi akademik. Studi kasus. Contoh permasalahan yang terjadi ya teman-teman. Beberapa kasus yang sering ditemukan dalam penggunaan sistem. Mahasiswa atau pihak lain mencoba masuk ke akun orang lain tanpa izin. Dan yang kedua ada kebocoran data nilai sebelum diumumkan secara resmi. Dan password akun dibagikan ke teman yang bisa berdampak teman bisa login tanpa izin ke akun kita ya, itu tidak boleh. Dan penyalahgunaan akses admin oleh pihak tertentu. Dan yang terakhir ada data akademik diambil tanpa izin untuk kepentingan tertentu. Itu di kasus. Nah, 3. Analisis penyebab masalah. Pelanggaran etika terjadi karena beberapa faktor, yaitu lemahnya sistem keamanan, password sederhana atau tidak berubah, yang membuat orang atau teman-teman kalian atau di sekitar kalian bisa mengetahui atau memahami password kalian. Jadi membuat password yang terlalu sederhana ya. Dan yang kedua ada kurangnya pemahaman etika digital. Dan ketiga ada rendahnya kesadaran akan privasi data. Dan keempat di sini ada pengawasan sistem yang belum optimal. Dan terakhir human error, kelalaian pengguna. 4. Dampak studi kasus. Dampak yang muncul dari kasus tersebut yaitu gangguan kepercayaan terhadap sistem akademik. Dan ada kerugian bagi mahasiswa, data yang tidak aman, dan potensi konflik antara mahasiswa dan institusi, dan resiko pelanggaran hukum UU ITE dan PDP. Solusi yang diterapkan yaitu upaya yang dapat dilakukan adalah penerapan autentifikasi berlapis OTP atau verifikasi ganda, edukasi keamanan digital bagi pengguna, audit sistem secara berkala, peningkatan sistem enkripsi data, dan pembatasan hak akses sesuai peran pengguna. Kesimpulan dari semua ini yaitu berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa SIMAK dan LMS merupakan sistem penting dalam mendukung kegiatan akademik di perguruan tinggi, karena mampu meningkatkan efisiensi dalam penggunaan dan data akademik, proses pembelajaran, serta komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Namun demikian, penggunaan sistem ini juga memiliki resiko pelanggaran etika seperti hak akses tidak sah, kebocoran data, serta penyalahgunaan akun dan informasi akademik. Apabila pelanggaran tersebut terjadi, maka dapat menimbulkan dampak yang serius, baik dari segi akademik, hukum, maupun reputasi institusi pendidikan. Sekian, terima kasih. Segitu, mohon maaf jika banyak kurang atau kata yang tidak berkenan untuk Bapak dosen atau teman-teman yang lainnya. Saya Muhammad Jabri Al-Bukhari izin mengakhiri presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.